Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita, masih tafsir Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas ayat yang ke-82 tapi belum selesai ini ya. Kalau di video channelnya Alhamdulillah Utam TV, ini mudah-mudahan nanti jadi TV nasional ya. Karena yang subscribe-nya udah ratusan, udah hampir ribuan, udah banyak. Ya, apalagi kalau udah jadi masjid nih nanti bisa jadi resmi nih TV-nya, udah banyak. Baik, kemarin kita membahas ayat yang ke 81 82 tapi belum selesai. 82 kemarin baru setengah. Kita ulang lagi sekarang sekilas yang ayat 82-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur, dan ingatlah, iz akhadna mitsaqa bani Israil, tatkala kami mengambil mitsaqa, ikrar atau perjanjian, bani Israil kepada bani Israil, fit Taurati, di dalam kitab Taurat maksudnya. Wa qulna, dan kami berkata, la ta'buduna, janganlah kalian beribadah. Bitta'i wal ya'i, bisa dengan huruf ta, bisa juga dibaca dengan huruf ya, bisa ta'buduna, bisa ya buduna. Tapi kalau kita baca dalam Al-Quran, kita ngikutin yang ada di dalam mushaf. Di mushafnya, di Al-Qurannya ta'budun ya, maka jangan dibaca ya budun, walaupun boleh. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'budun, itu yang kita baca di Al-Quran, walaupun boleh dibaca ya budun. Sama seperti bab imanah, boleh dibaca wadduhe, boleh, walaili idza saja, itu boleh, imalah, bab imalah. Tapi kita baca yang normal saja ya, jangan bikin sensasi. Begitu sholat subuh baca surat Wadduha, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha walaili idza saja. Imamna nanaonan ya imam jangan ya. Karena bisa menjadi fitnah kalau makmum yang di belakangnya belum cukup pengetahuannya. Sama seperti ayat-ayat sejadah ya, yang disunnahkan kita untuk sujud tilawah. Kalau kita menemukan ayat itu, misalkan di surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, nah itu sunnah tuh sujud tuh, walaupun kita sedang berdiri sholat ya, langsung sujud kemudian berdiri lagi. Tapi kalau itu dilakukan di musolah Al-Mujahidin, Masjid Al-Mujahidin ini ya, begitu baca wasjud waqtarib, sujud, yang di belakang pasti subhanallah ya. Atau di surat Al-Jum'ah juga ada kan, di surat Al-Jum'ah sama. Kalau pas sholat Jumat baca sholat itu, atau subuh baca surat Al-Jum'ah yang ada ayat sejadahnya, ada sunnah sujud tilawahnya, kalau di belakang belum mengerti maka akan jadi masalah ya. Atau sebelum itu disampaikan dulu, saya mau baca surat ini, di sini kita ada sunnah sujud tilawah. Janganlah kalian beribadah illallah, kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Tapi juga tentunya karena Al-Quran ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tentunya ini juga ayat berlaku untuk kita, agar kita tidak beribadah kepada selain Allah, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Tuhan-Tuhan selain Allah? Arbaban min dunillah. Bisa itu bentuknya benda, bisa bentuknya tempat, bisa bentuknya ruh, malaikat, ataupun mungkin mengkultuskan manusia. Yang mana dengan mengkultuskan manusia ini bisa menyanjung manusia, bahkan manusia bisa ditaati lebih-lebih taat dia kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lebih-lebih takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kecintaan dia daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, baik itu berhala-berhala, benda-benda, tempat, laut, gunung, hutan, atau kuburan-kuburan, atau ruh-ruh, ataupun malaikat yang mereka sembah, mereka cintai seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat cinta. Dengan kecintaannya itu dia taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak juga sama ya. Apa malamnya tahajud walaupun habis begadang, subuh, setelah subuh dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap hari Ahad di masjid ini. Walaupun rada-rada ngantuk ya, sambil apa tuh kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Sundanya tungkul ya, sugante mikir nyawa-nyawa teh ngaca bari ngadahlir. Awalnya mungkin berat, awalnya karena ingin menggugurkan kewajiban, awalnya mungkin karena nggak enak sama Pak Ustadz Qasim, Ustadz Saiful, tapi lama kelamaan akan tumbuh rasa kecintaan, rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada talabul ilmi, kepada masjid. Sehingga orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia taat dengan kecintaannya, nanti di yaumil akhir dia akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan puncak kebahagiaan manusia, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lakiyani bil mauti, orang yang datang kepadaku nanti di hari kiamat, wa huwa yuhibbuni, sedangkan dia mencintaiku, mahabbah kepadaku, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, adkhaltuhu jannati, maka akan aku bukakan surgaku untuk dia. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari, kalau ada orang yang datang kepadaku nanti di hari kiamat, dia datang dengan rasa takut ya, khasyatullah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir, maka akan aku keluarkan dia, aku hindarkan dia, aku jauhkan dia nari, dari neraka. Ini mudah-mudahan dengan wasilah kita ta'lim, dengan wasilah kita pengajian ya, mahabbahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, refleksi dari rasa takut dan rasa mahabbah kita kepada Allah, dari keimanan ketaatan kita kepada Allah, kita tidak menyembah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Khabarun bimakna nahyi, kalimat ini bermakna berita, tapi artinya atau maknanya adalah larangan. Larangan untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa quri'a la ta'budu, dan bisa dibaca la ta'budu. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, bil walidaini, kepada kedua orang tua, ihsana ya, sebaik-baiknya, ai birron, berbaktilah kepada kedua orang tua. Wazil kurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat. Al qorobati, atfu ala wa atfun alal walidain, ini diatofkan ya kepada kalimat walidain. Wa ahsinu zil kurba wal yatama, dan kepada anak-anak ya yatim. Kemarin sudah dijelaskan ya ayat ini, termasuk yatim itu artinya apa?
orang yang tidak memiliki bapak. La waliduhu fi shogir, kalau dia sedang masih kecil, itu baru yatim disebutnya. Kapan kecil itu? Usia belum balik, usia belum mandiri. Ya, kalau sudah besar, walaupun bapaknya nggak ada, udah meninggal, itu bukan yatim lagi. Ya, terus aki-aki orang yatim ya, bapak orang geus maut, itu bukan yatim lagi. Ya, yatim itu ya kira-kira anak-anak SD, SMP lah, itu yatim. Ya, SMP pun udah balik ya sebenarnya, tapi dia belum mandiri karena masih sekolah, itu bisa. Jadi kalau ada santunan, ya bisa disantuni itu. Pak Ustadz Qasim, di masjid ini ada santunan ya anak-anak yatim. Bahkan sunnah mengusap rambut anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Ya, kalau SD ya diusap, TK, usia TK diusap. Kalau usia SMA jangan, apalagi cewek ya, nggak usah diusap kepalanya, santunin aja. Ya. Bahaya takutnya. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi, dan berkatalah kepada manusia qaulan hasanan, dengan ucapan, dengan perkataan yang mulia, yang baik. Minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, di antaranya dengan menyuruh manusia kepada perbuatan yang baik dan mencegah pada perbuatan yang mungkar. Ngajak benar, berdakwah, hasun nasi ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari liyafuja li sa'adatil ajal wal ajal. Mengajak manusia berbuat baik, mencegah kepada kemungkaran dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di hidup hari ini di dunia maupun nanti di akhirat. Karena memang yang namanya dakwah, menyebarkan Islam sesuai dengan kemampuan kita, apapun bidangnya, itu kewajiban bagi kita umat Islam. Karena Islam itu agama dakwah. Maka kita semua orang Islam, orang beriman wajib mendakwahkan agama Islam. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Kan ayatnya ud'u ya ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Kalimat ud'u, serulah, ajaklah. Ini kan fi'il amr. Kalau ada fi'il amr dalam Al-Qur'an, ya dulu alal wujub, itu menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Dan dakwah itu enggak mesti di atas panggung, enggak mesti ceramah di atas podium, enggak. Kalau itu mah lebih ke tabligh, khutbah. Tapi dakwah itu umum. Ustadz Rustam nih, nah dia udah dakwah tuh ya, bikin channel sendiri, Utam TV. Di sana ada kajian-kajian, diupload di sana, ada acara-acara tausiah. Nah itu udah dakwah tuh. Mengisi media sosial di grup-grup WhatsApp ya, di Twitter atau di media sosial lah kan banyak dengan hal-hal yang islami juga sama, itu dakwah ya. Bahkan ada juga kiai yang ngomong kalau ada artis di panggung penyanyi dangdut dibaca assalamualaikum itu dakwah juga gitu, cuman ada ribet doang ya, paha kemana-mana, dada kemana-mana, assalamualaikum itu dakwah gimana. Tapi daripada hente lah. Artinya dakwah sesuai kemampuan kita. Kalau ada pedagang nih, dagang sayur misalkan, pas itu pembeli pertama kita nih. Kan kalau di kampung suka ngomong gimana? Panglaris Tanjung Kimpul Pak. Ini baru bapak pembeli pertama atau panglaris. Kita ngomong Kang bukan panglaris tapi alhamdulillah. Segitu aja udah dakwah. Akhwat pakai hijab ya, pakai jilbab, tertutup auratnya, dia udah berdakwah tuh. Dengan dakwah bilha. Begitu juga tatkala melihat kemungkaran, dirubah kemungkaran itu dengan tangan kita kalau kita mampu, kalau nggak mampu dengan lisan kita, kalau tidak mampu juga minimal dengan hati. Ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Kalau dengan tangan ya aparat di sana. Kalau dengan lisan bisa kita sampaikan. Ada orang lagi nongkrong-nongkrong, lagi minum minuman keras, lagi main judi,
Kalau kita berani, kita mampu, kita sanggup, ya, ditegur dengan lisan kita, diingatkan dengan lisan kita. Tapi ieu lamun diingatkan preman lobaan meh ya awakna gede-gede ieu malah urang mun eleh pas ya. Minimal dengan hati kita tidak ridho melihat kemaksiatan di depan mata kita. Atau wasidqi fi sya'ni Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waridqi bihi, atau jujur, ya, di dalam menjelaskan, menyampaikan keadaan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang orang-orang Yahudi ini dia menyembunyikan perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sampaikan bagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel ini mengenal Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebelum dilahirkan, ya, sebelum diutus, sebelum ada. Bahkan mereka meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, dengan wasilah menyebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu Rasulullah SAW lahir, justru mereka malah menutupinya, mereka malah mengingkarinya. Kenapa? Karena hasadan, ada hasud, ada kedengkian dalam dirinya. Kan ini saya sering jelaskan, nggak apa-apa diulang lagi supaya kita paham. Nabi Ibrahim ini punya istri 3. Ya, Nabi Ibrahim istrinya berapa? 3. Kalau Nabi Muhammad berapa? Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13. Ya. Itu ternyata nabi-nabi itu kalau dirunut tuh jarang yang istrinya 1, ya. Yang istrinya 1 tuh kita, ya. Insya Allah kita karena setia, ya, sama istri. Bisa setia, bisa takut. Pertama Siti Sarah, kedua Siti Hajar, ketiga Konturo. Dari Siti Sarah nanti melahirkan Ishak. Ishak ke bawahnya melahirkan Yakub. Yakub ini juga nama lainnya Israel. Anak-anak Yakub ada 12 plus Nabi Yusuf, ya. Disebutnya dengan Bani Israel. Salah satu dari 12 itu, ya, ada yang bernama Yahuda. Nah, Yahudi, orang Yahudi itu nanti menisbatkan kepada salah satu anak daripada Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, baru terakhir ditutup di kalangan di nasab Bani Israel ini dengan Nabi Isa alaihi salam. Itu kan terbayang, ya, oleh orang-orang Yahudi bagaimana nasabnya itu mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf terus sampai Nabi Isa. Nabi-nabi itu dari Bani Israel semua. Mereka berharap Nabi terakhir itu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan berasal dari keturunan mereka, dari garis yang ini. Kemudian Nabi Ibrahim punya istri yang kedua, yaitu Siti Hajar. Ini banyak fitnah yang disampaikan menurut ulama, mengatakan bahwa Siti Hajar ini adalah budak yang dihadiahkan oleh raja kepada Nabi Ibrahim. Padahal bukan budak. Ya, kalau budak bayangkan bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW garis turunannya berasal daripada budak. Bukan. Siti Hajar ini adalah putra raja yang dia ingin berbakti kepada Nabi Ibrahim, yang dia tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dihantarkanlah, diberikanlah kepada Nabi Ibrahim Siti Hajar ini. Dari Siti Hajar nanti lahir Nabi Ismail alaihi salam. Dari situ nggak lahir tuh nabi-nabi itu, karena nabi-nabi diutus semua dari jalur yang tadi, yang pertama. Namun setelah wafat Nabi Isa alaihi salam, 571 tahun setelah itu barulah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia kan inginnya tadi dari jalur ini, ternyata yang terakhir itu malah munculnya dari jalur Nabi Ismail, dari istri yang kedua. Disitulah ada kedengkian. Makanya ditutupilah kebenaran tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh mereka, walaupun dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam suhuf mereka dipelajari, diajarkan, disampaikan bagaimana Rasulullah SAW, bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Ya. Orang mengenal anak itu, kita nih walaupun anaknya kembar benar-benar mirip, tapi kita pasti tahu mana si A, mana si B, mana anak yang satu, mana anak yang lain, walaupun kembar, walaupun sama, walaupun mirip. Mereka orang-orang Yahudi, mereka Bani Israel mengenal Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anaknya. Pasti tahu persis ya sifat-sifatnya, bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana itu Rasulullah SAW akhlaknya. Mereka tahu, mereka paham dan kenal itu. Makanya waktu Nabi diajak berdagang ya, oleh kakeknya ya, saat bertemu dengan pendeta Buhairah, dia berkata, anak ini adalah calon nabi terakhir. Kalau aku hidup sedangkan dia sudah menyampaikan risalah kenabiannya, aku akan beriman kepada dia. Jaga dia, karena dia pasti akan dimusuhi oleh kaum. Mereka tahu. Warqah bin Nawfal, ya, Warqah bin Nawfal itu saudara dari Siti Khadijah. Juga sama. Saat Nabi mendapatkan wahyu pertama di gua Hiro ya, dengan 5 ayat dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya. Kan Nabi itu awal mendapatkan wahyu tubuhnya dingin, meriang. Dia pulang mengadu kepada istrinya. Lalu istrinya ya, ini mengadu lagi, curhat lagi, ngomong lagi sama pamannya Waraqah. Apa? Inilah tanda-tanda kenabian suami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.